Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nadasari dari kelas 1 NIM 070201200027, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat Institut Ampel, Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang filsafat Islam atau al-falsafah al-Islamiyah. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Al-Arabiyah dan Falsafah 2. Terdapat 2 pembahasan, yakni yang pertama adalah al-mufradat dan kosakata, dan yang kedua teks dan terjemah. Kosakata yang pertama adalah tutuwiru, artinya berkembang. Tushiru artinya merujuk. Musahamatu artinya kontribusi. Ayyaqadhah artinya kewaspadaan. Auruba artinya Eropa. Tuhawilu artinya mengubah. Al-Mu'tazah artinya prosedur. Al-Muta'allaqah artinya terkait. Tu'akisu artinya mencerminkan. An-naqashatu artinya diskusi. Al-falsafah al-Islamiyah mustalihan amman yumkinu ta'rifuhu wastakhdamuhu bitarhin mukhtalifah. Fayumkinu lil-mustalihan ayyastakhdamu ala annahu falsafah al-mustamidah min nususi al-Islam wahithu yaqdimu tasuru al-Islam wa ru'iyatuhu hawla al-kaunu wal-khulqu wal-hayatu wal-khaliqu. Lakin al-istihdamu al-ukhra al-amamu yushmilu jami'al a'mali wat-tasuratu al-falsafiyah allati tamatu wal-muhaitu fi itori al-thaqafah al-arabiyyah al-islamiyah wal-hadaratu al-islamiyah tahta Dolu al-Imperatoriyah al-Islamiyah min duni ayyi darurati li'anna yakunu muktabatan bi haqa'iq diniyah an-nususu syar'iyyah al-Islamiyah fi ba'dil ahyan taqdimu al-falsafah al-Islamiyah ala annaha kulla amal falsafi qama bihi falasifah muslimun. Filsafat Islam adalah istilah umum yang dapat didefinisikan dan digunakan dengan cara yang berbeda. Istilah ini dapat digunakan sebagai filsafat yang berasal dari teks-teks Islam, sehingga menyajikan konsepsi Islam dan visinya tentang alam semesta, penciptaan kehidupan, dan pencipta. Tetapi penggunaan lain yang lebih luas mencakup semua karya dan persepsi filosofis yang telah dibahas dalam kerangka budaya Arab Islam
menjadikan peradaban Islam di bawah kekaisaran Islam tanpa perlu dikaitkan dengan fakta agama atau hukum Islam. Filsafat Islam kadang disajikan sebagai setiap gaya filosofis yang dilakukan oleh filosof Muslim. Al-falsafah al-Islamiyah ia tutawwilu fil falsafah ya tumayyizu bil intima'i ila taqlidi al-Islamiyah. Hunaka mustalihan fil lughatil arabiyyah yatarjamani ila al-atainiyah wa huma falsafah walati tushiru ila al-falsafah wa kadzalika al-mantiqi filosofi ar-riyadiyati wal faiziyah wal ilmul kalam walati tushiru ila ilmu yahdifu al-ithbati al-aqaidi ad-diniyah bil hajaji al-aqliyah. Filsafat Islam adalah perkembangan dalam filsafat yang ditandai dengan tradisi Islam. Dua istilah dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sebagai filsafat yang mengacu pada filsafat secara logika, matematika, fisika, dan ilmu kalam, yang mengacu pada ilmu yang bertujuan untuk membuktikan keyakinan agama dalam argumen mental. Qaddamu Ibnu Khaldun fi muqaddimatu musahamatu muhimmah fi falsafah at-tarihi izadati al-ihtimami bil falsafah al-islamiyah khalalan harakatan an-nahdah al-arabiyyah ayyaqadha fi aw ukhra al-Qur'an at-tasi'u ishru wa awail al-Qur'an al-ashrina wastamirru hatta yaumina hadha. Ibnu Khaldun dalam pengantarnya memberikan kontribusi penting bagi sejarah filsafat. Minat dalam filsafat Islam meningkat selama gerakan kewaspadaan Renaissance Arab pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dan berlanjut hingga hari ini. Karena al-falsafah al-Islamiyah ta'thiru kabirun fi Awruba al-Masihiyah tuhithu addatu tarjamatan an-nususu al-falsafiyah al-arabiyyah ila at-tayniyah ila hududu tuhawwilu fi jami'i at-tahassusatu al-falsafiyah taqriban fil alim al-ataini fil usuri al-wusta ma'a ta'thiru qawiyyun bi syaklin khassan lil falsafah al-muslimina al-mutakhassisina bil falsafah wa tabi'iyyah wa ilmun nafsi wal metafisika. Filsafat Islam memiliki dampak besar di Eropa dengan terjemahan teks-teks filosofis Arab ke dalam bahasa Latin yang mengarah kepada pergeseran di hampir semua disiplin filsafat di dunia Latin abad pertengahan, dengan pengaruh yang sangat kuat bagi para filsuf Muslim yang mengkhususkan diri dalam filsafat alam, psikologi, dan metafisika. Bada'tu al-falsafah al-Islamiyah al-mukabbiron Ya'qub ibnu Ishaq al-Kindi fil Qur'ani athani na taqwimi al-Islami awailu al-Qur'an at-tasi'u al-miladi Wadahatu ma'a Ibnu Rushid fil Qur'an as-sadasu al-Hijri au ukhra al-Qur'an athani ashru al-miladi wa tazamani dalika ala nataqi wasi'a
mal fatratu al-ma'rufatu biismi al-ansuru alladhi habbiyi lil Islam. Tumayyizatu wafatu Ibnu Rushdi bi nihayati takhassusu muayyin min al-falsafah al-islamiyah yad'i adatan bi madrasah al-mashhaiyah al-arabiyyah bishaklin fa'ali wa khafatu an-nashatu al-falsafi bishaklin kabirin fit dawli al-islamiyah al-gharbiyah mithlu al-Andalus wa shimalu Ifriqiya. Filsafat Islam awal dimulai dengan Ya'qub ibn Ishaq al-Kindi pada abad kedua kalender Islam atau awal abad ke-9 Masehi dan berakhir dengan Ibnu Rushd pada abad ke-6 awal Hijriah atau akhir abad ke-12 Masehi, dan bertepatan secara luas dengan periode yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Kematian Ibnu Rushd menandai berakhirnya disiplin filsafat Islam tertentu yang biasa disebut al-boarding school, dan aktivitas filosofis menurun secara signifikan di negara-negara Muslim Barat seperti Andalusia dan Afrika Utara. Al-masadiru ar-ra'isiyah lil falsafah al-kalasyikiyah atau Islamiyah al-muqtadirah ya dini al-islami nafsuhu wa khassa al-afkaru al-mustakhallasah al-mufsaratu min al-Qur'an al-falsafah al-yunaniyah allati warithuha al-muslimuna al-awailu natijatu al-fatuhah ila janibu al-falsafah al-hindiyah al-mujudatu qabla al-islami wal-falsafah al-farisiyah tarakkazatu al-adati minan naqashati al-falsafiyah al-mubakkiratu khawla at-tawfiqu baina ad-dini wal-aqli alladhi tajassadahu al-falsafah al-yunaniyah. Sumber utama filsafat klasik atau Islam awal adalah agama Islam itu sendiri, terutama ide-ide yang berasal dan ditafsirkan dari Al-Quran, dan filsafat Yunani yang diwarisi oleh Muslim awal sebagai hasil dari penaklukan, serta filsafat India pra-Islam dan filsafat Persia. Banyak diskusi filosofis awal berfokus pada rekonsiliasi agama dengan alasan yang terkandung dalam filsafat Yunani. Laisa bil darurati an tu'ani al-falsafah al-islamiyah bil qadaya ad-diniyah wala yang tajiha al-muslimuna hasuriyan kama anna kulla mudarisan al-fikri dakhilul Islam la ta'tarifu bi faidati aw syari'iyyah al-bahthu al-falsafi yujadilu al-ba'ti bi annahu la yujidu mu'ashiru ala anna al-ma'rifah wal khabaratu wal mahdudatina lil bashari yumkinu taslu bagi ilal haqiqati minal mahammu aidan malahadha annahu fi hina imkaniyah at-ta'arrufu ala al-aqli kama sadaru lil tasyarihi fil Islam faqad yakunu lahu makna mukhtalifan tamaman an aqli fil falsafah.
Filsafat Islam tidak harus berurusan dengan isu-isu agama saja, dan umat Islam tidak memproduksinya secara eksklusif. Juga tidak semua aliran pemikiran dalam Islam mengakui kegunaan atau legitimasi penelitian filosofis. Beberapa pendapat bahwa tidak ada indikasi bahwa pengetahuan dan pengalaman manusia yang terbatas dapat membawa ke kebenaran. Penting juga untuk dicatat bahwa sementara pemikiran dapat diidentifikasi sebagai sumber undang-undang dalam pemikiran Islam, itu mungkin memiliki arti yang sama sekali berbeda dari pemikiran dalam filsafat. Al-Kalimah Al-Aqrabi Al-Kalimah Falsafah hiya kalimah hikmah wa hiya mustaqadamatu fin nususi Islamiyah al-asasiyah Al-Quran wa Sunnah. Lihada najdi al-kathiri min al-falsafah al-muslimina yastakhdamuna kalimah hikmah kama radafu al-kalimah falsafah allati dakhalat ila al-fikri al-arabi al-islami. Kalimat al-falsafah hiya kalimatu yunaniyah al-usulu wa hiya tatakawanu min wa ma'naha sobia ma'naha yuhibbu wa bilin wa mufatta'ina yunaniyina huma wa asyakso alladhi filosofer al-hikmah ma'ala hadha yakunu al-failusuf yuhibbul hikmah aw huwa muhibbul hikmah. Walil falsafah ta'rifatu adatu inda falasafah al-muslimina minha ma dzakarahu al-Kindi biqaulihi innahu ilmul asya'i bihaqa'iqaha biqadari taqati al-insani li'anna waradu al-failusuf fi amaluhu bisobatil haq wa fi amiluhu al-amali bil haqqi wa in kanat kalimatu al-falsafah tomani sayaqi al-hadarati al-islamiyah baqitu iltasaqatu bi mafahimu al-falsafah al-yunaniyah al-gharbiyah fa innahu indama nawahilu al-tahaddathu an falsafah al-islamiyah bil mafhumu al-ami kat tasuru kauni al-wabahathu fi bati'ati al-hayah labudda nashmilu ma'aha al-madarisu al-ukhra tahta al-musmayatu al-ukhra wa ahammuha ilmul kalam wa usulul fiqh wal ilmul lughah. Kata terdekat untuk filsafat adalah kebijaksanaan yang digunakan dalam teks-teks Islam dasar atau Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu banyak filsuf muslim yang mengatakan kata kebijaksanaan sebagai sinonim untuk kata filsafat yang telah memasuki pemikiran asal Arab Islam. Kata filsafat adalah kata dari Yunani yang terdiri dari dua bagian, yakni bilin dan yang berarti cinta, serta sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga filsuf adalah seorang yang mencintai kebijaksanaan atau merupakan pecinta kebijaksanaan. Filsafat memiliki beberapa definisi di antara para filsuf muslim, termasuk apa yang Al-Kindi katakan, ini adalah ilmu tentang hal-hal sebanyak energi manusia, karena tujuan filsuf dalam ilmu pengetahuannya adalah untuk menginfeksi kebenaran dan dalam karyanya untuk bertindak tegas atas kebenaran. Meskipun kata filsafat dalam konteks peradaban Islam tetap melekat pada konsep filsafat Yunani Barat,
ketika kita mencoba untuk berbicara tentang filsafat Islam dalam arti umum sebagai konsepsi universal dan penelitian ke dalam filsafat kehidupan. Kita harus memasukkan dengan itu sekolah lain dengan nama lain. Yang paling penting adalah ilmu bicara atau ilmu kalam, asal-usul jurisprudensi atau usul fikih, dan linguistik. Al-falsafah Islamiyah wad-dinu. Minal jadir bidzikri innal falsafah al-islamiyah lam tahsuru mawdi'i ihtamamahu bi mawdu'i ad-dini aw falsafah ad-dini faqata walam yatni kitabatuhu hadari hasriyan minal qablu al-muslimina bal kanas tahwi ridon fi tiyatiha falsafah al-ilmu wan nawahi wal ghamadatu fil dini maruron bi madrasati at-tashhadu was-sawfiyah. Yara al-ba'du innal falsafah al-islamiyah kanat mahawalatu li syarhi at-tahlilu al-falsafah al-yunaniyah wa qad sahamu hadha at-tahlili wa syarhi bil fi'li fi nasyari afkaru aristu fi ghurbi walakinnahu ala akisu al-falsafah al-yunaniyah allati yu'tabaratu isti'malu at-tahlili al-mantiki amilati ghairi muthamaratu fi muhawalatu fahum tabi'atu al-khaliqu al-a'zamu yu'tabaru al-falsafah al-muslimuna ista'malu at-tahlili al-mantiki fi muhawalatu fahum tabi'atullah tharwatu at-tadini wal ibadati. Kana al-filosof al-muslimu ala aghlabu muta'amaqu fi al-islam walam yakun ghayatuhu ar-ra'isiyah takhadha fikratu ad-dini wal usulu ilal qamatu fahum ad-dini wa izalati ma i'tabaru syuaibu harakamatu alal mafhumu wal haqiqi lil islam walam yakun fi qana'atihim syakki bi wujudullah bi balkanu yuhawaluna itsabatu wa wujuduhu an tariqi tahlili wal mantiki. Filsafat Islam dan agama. Perlu disebutkan bahwa filsafat Islam tidak hanya membatasi kepentingannya dalam subjek agama atau filsafat agama dan tidak hanya ditulis secara eksklusif oleh umat Islam, tetapi juga terkandung di dalamnya filsafat ilmu pengetahuan dan aspek misterius agama melalui sekolah tashahhud dan sufisme. Beberapa percaya bahwa filsafat Islam adalah upaya untuk menjelaskan dan menganalisis filsafat Yunani, dan analisis dan penjelasan ini telah berkontribusi pada penyebaran ide-ide Aristoteles di Barat. Tetapi bertentangan dengan filsafat Yunani yang menganggap penggunaan analisis logis tidak membuahkan hasil dalam mencoba memahami sifat pencipta besar. Para filsuf Muslim menganggap penggunaan analisis logis dalam upaya untuk memahami sifat Tuhan sebagai puncak religiositas dan penyembahan. Filsuf Islam atau filsuf Muslim sebagian besar mendalami dalam Islam dan
tujuan utamanya bukan untuk membantah gagasan agama, tetapi untuk mencapai puncak pemahaman agama dan menghapus apa yang mereka anggap kekurangan dan telah terakumulasi pada konsep Islam yang sebenarnya, dan keyakinan mereka tidak memiliki keraguan tentang keberadaan Tuhan, melainkan untuk mencoba membuktikan keberadaannya melalui analisis logis. Kesimpulan dari bacaan di atas adalah filsafat Islam adalah penggabungan antara pemikiran Yunani dan ajaran agama Islam, di mana sumber pedomannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Filsafat Islam awalnya dimulai dengan Al-Kindi pada awal abad ke-9 Masehi dan berakhir dengan Ibnu Rushdi pada akhir abad ke-12 Masehi. Dan hal ini termasuk pada periode yang dikenal dengan zaman keemasan Islam. Sekian dan terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak dan stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.